Nggih, izin untuk merekam juga. Saya mulai nggih, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara saya diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Metealit begitu. Jadi saya Erma Dwi Astuti, saya CGP angkatan ke-7 tahun 2022. Dan ini sudah 2023 dan semoga saya bisa lulus dengan lancar. Mohon doanya juga Bapak Ibu semua. Dan untuk acara atau kegiatan hari ini memang rangkaian kegiatan dan tugas sebenarnya untuk saya untuk bisa menyelesaikan modul 1.4. Begitu Bapak Ibu semua. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya mulai acara hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kegiatan kali ini nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Metealit, yang kemudian saya lanjutkan dengan kegiatan diskusi bersama atau tanya jawab. Nanti ada 2 termin, 1 terminnya saya berikan kesempatan Bapak Ibu guru untuk bertanya, 2 pertanyaan cukup mungkin nggih, dan juga untuk tanggapan dan sebagainya begitu. Izinkan saya untuk membagikan layar dan sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu supaya kegiatan hari ini bisa berjalan lancar selama presentasi, saya mohon izin untuk menyelesaikan dulu presentasi saya hingga selesai, baru kemudian saya akan membuka ruang diskusi bagi Bapak Ibu guru semua. Begitu nggih? Ya, saya mulai untuk berbagi layarnya. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, diseminasi hari ini tanggal 6 Februari 2023 tentang implementasi budaya positif di sekolah. Sebenarnya budaya positif di sekolah tanpa ada diseminasi ataupun tanpa ada kegiatan di calon guru penggerak ini, budaya positif yang ada di sekolah sudah tertanam di masing-masing diri baik Bapak Ibu guru maupun siswa-siswa kita. Hanya saja kita biasanya tidak tidak mengarsipkan hal-hal itu menjadi satu hal yang bisa kita share ke teman-teman yang lain. Terus kemudian untuk budaya positif sendiri itu berarti sebuah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya kita sudah mengaplikasikan budaya positif ini di sekolah. Jauh sebelum kita bekerja, bahkan saat kita sekolah, budaya positif sebenarnya sudah mengakar di sekolah-sekolah kita zaman dulu. Cuman ya itu tadi, kita kurang mengimplementasikannya atau kita kurang mengarsipkannya menjadi sesuatu yang memang bisa kita share kepada yang lain begitu. Terus kemudian untuk konsep utama dari budaya positif, di sini ada disiplin positif dan nilai kebijakan universal, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada 5 posisi kontrol guru, terus kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Kemudian untuk disiplin positif dan nilai kebijakan universal, pembelajaran menggunakan paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana pada setiap belajar ini diharapkan atau kita aplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari murid itu sendiri. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini merupakan sebuah kutipan dari Stephen R. Covey yang juga membuat analisis SWOT. Di kewirausahaan itu ada, jadi beliau menyebutkan di analisis SWOT itu ada strength, weakness, opportunity, dan SWOT. Terus ya kalau tidak salah begitu. Terus kemudian, nah di sini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol.
Kalau stimulus respon itu realitanya atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian setiap orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini ada beberapa perbedaan. Monggo Bapak Ibu bisa untuk saling membaca di sini. Di sini contohnya yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti kemarin dijabarkan oleh beberapa teman kita yang mungkin sudah melakukan diseminasi ini, beliau menunjukkan adanya tangan yang kemudian digenggam kuat. Kemudian kalau misalkan kita adalah si pemilik tangan, apa yang harus kita lakukan dengan tangan tersebut? Tentu ini akan banyak sudut pandang yang memahaminya. Jika saya seorang yang idealis, jika saya sebagai Erma yang baru lulus dari kuliah dulu, sebagai seorang yang idealis, kaku dan sebagainya, mungkin seperti itu, saya akan tetap menggenggam tangan itu. Yang itu artinya pada awalnya saya berpikir bahwa dengan saya menggenggam tangan itu berarti saya seorang yang cukup kuat, karakternya. Berarti saya tidak mau terpengaruh oleh dunia luar. Itu saya yang sedikit kaku. Tapi seiring berjalannya waktu, Erma yang menggenggam tangan ini, ternyata saya lebih suka membuka sedikit tangan saya, genggaman tangan saya, karena terlalu memegang terlalu kuat, menggenggam terlalu kuat, ternyata terlalu sakit gitu. Jadi saya mencoba membuka sedikit dengan harapan saya akan mendapatkan hal-hal positif dari lingkungan sekitar saya tanpa saya dikendalikan oleh si pemberi pengaruh ini tadi. Semua kendali tetap ada di saya, tapi saya mengizinkan orang lain untuk memberikan afirmasi positif kepada saya supaya saya lebih maju dalam menjalani atau menghadapi hidup dan juga sebagai seorang guru. Begitu teman-teman. Terus kemudian di sini ada disiplin. Kita sudah paham ya, disiplin itu apa. Di setiap tempat itu pasti ada aturan, di setiap apapun itu pasti ada tata tertib. Begitu. Dan disiplin adalah salah satu upaya untuk mengaplikasikan si tata tertib tersebut. Disiplin di sini berarti di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu untuk diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kita akhir-akhir ini sering mendengar tentang merdeka belajar, kemudian guru merdeka, siswa merdeka sering sekali didengung-dengungkan. Mereka dalam hal ini bukan berarti kita lost control, bukan berarti kita bisa seenaknya sendiri, tapi merdeka di sini kita tetap ada batasannya. Salah satu yang membatasi kita itu disiplin itu tadi. Satu hal yang tetap supaya kita tetap berada di koridor yang benar dan tidak salah langkah, begitu. Terus kemudian kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu berasal dari kata mardika iku jarwanya no ramong lepasing pangreh ngeng ugo kuat kuoso aman diri priyangga, yang berarti adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi kita juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan juga memiliki motivasi intrinsik dan bukan hanya motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu ada dalam diri kita sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik itu salah satu contohnya adalah pengakuan dari orang lain. Gitu. Jadi ketika kita melakukan disiplin, hendaknya apa yang kita lakukan itu memang berasal dari dalam diri kita sendiri, tidak hanya untuk sekedar pengakuan dari orang lain, begitu. Terus kemudian ya saya lanjut ke disiplin positif. Mohon maaf saya memang kalau berbicara agak sedikit cepat karena kalau misalkan saya pelankan ritme bicara saya, biasanya saya langsung ngehang, lupa semuanya yang mau saya sampaikan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, semoga bisa mengikuti. Terus kemudian disiplin positif di sini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut dengan nilai kebijakan atau virtues yang universal atau nilai kebijakan universal.
Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini disiplin positif ini sebenarnya yaitu tadi universal, baik di sekolah kita maupun di sekolah yang lain sepertinya sudah diterapkan kurang lebih seperti ini, begitu. Mungkin nanti untuk poin-poinnya per sekolah pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan diantaranya itu ada yang ada di tabel, tapi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu itu merupakan nilai dari kebajikan. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Mungkin kalau setelah kurikulum Merdeka Belajar ini, Pak Nadiem sering sekali mendengung-dengungkan tentang profil pelajar Pancasila, begitu kan ya. Kita yang ada di SMK maupun SMA dan sekolah menengah atas juga sudah sangat ngelotok sekali tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada beberapa. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus kemudian kita ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong maupun kreatif. Nah, contoh lain dari nilai kebajikan itu ada di tabel di antaranya. Jadi kita tidak terpatok pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu semacam wadahnya. Di dalam wadah itu nanti masih ada komponen-komponen. Komponennya di antara lain ada yang di tabel tersebut. Jadi kita tidak hanya membentuk siswa yang berkebinekaan global, namun kita juga membentuk siswa yang rajin, terus kemudian punya rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, toleransi, percaya, dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian saya lanjutkan motivasi atau perilaku manusia. Jadi di sini menurut Diane Gosson dalam semoga betul ya saya membacanya. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Sebelum saya masuk ke sini, kita analogikan dulu. Motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu pasti adalah tujuan. Kayak misalkan, saya makan, motivasinya adalah karena saya lapar. Ada lain, saya makan karena saya ingin nongkrong. Ada lain juga, saya makan karena saya ingin foto-foto di tempat tersebut. Nah, itu motivasi. Jadi motivasi atau perilaku manusia, kalau menurut Diane Gosson di situ ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita melakukan sebuah atau sesuatu disiplin itu salah satunya ya karena kita takut akan hukuman. Yang kedua ini sudah masuk ke eksternal, motivasi eksternal, di mana kita atau perilaku manusia itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada ketiga ini. Mungkin bisa sambil direview kira-kira setiap kali apa yang kita lakukan tentang disiplin, tata tertib dan sebagainya, salah satu alasannya apa ya? Kalau saya mungkin lebih banyak ke yang nomor 1. Saya tipe orang yang cari aman aja. Jadi ketika saya melakukan atau mengikuti aturan yang ada, memang tujuan utama saya adalah supaya saya tidak mendapatkan hukuman. Begitu Bapak Ibu. Terus kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman, penghargaan, dan restitusi itu sendiri. Di sini hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi 2, yaitu bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Gitu. Jadi antara konsekuensi dengan restitusi itu berbeda. Di sini Afikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi atau pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari hal ini akhirnya sedikit banyak kita mulai kalau untuk yang ini mungkin karena masih dalam bentuk pengertian, mungkin Bapak Ibu masih yang gerambiang begitu ya, beda antara hukuman, penghargaan dan restitusi. Nanti akan ada beberapa contoh yang dimana kita akan disuguhkan atau kita nanti jadi latihan untuk membedakan antara hukuman, penghargaan dan restitusi. Di sini. Jadi untuk hukuman, penghargaan dan restitusi, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
hukuman ini bersifat satu arah atau dari pihak guru biasanya yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik, psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini sebenarnya sadar atau tidak sadar kita sering melakukan ini. Ketika kita menghukum, ya anak-anak nggak tahu. Ya kita taunya dia salah, kita hukum, anak kapok, udah. Begitu, itu hukuman. Dan kalau untuk kita stratifikasikan, sebenarnya hukuman ini berada pada stratifikasi yang paling bawah. Kalau kita masih melaksanakan hukuman, sadar atau tidak sadar sebenarnya kita belum berkembang sebagai seorang guru gitu. Terus kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sebenarnya sudah terencana atau mungkin lebih ke kesepakatan bersama begitu konsekuensi itu. Jadi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui juga oleh murid dan guru, dan umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak sekolah atau guru. Kalau di kita mungkin tata tertib gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan mereka terima bila mereka melakukan pelanggaran. Nah, ini kalau di sekolah kita ya tata tertib itu tadi. Jadi sebelum siswa masuk, mereka memang diharuskan menandatangani seperti itu semacam fakta integritas atau perjanjian sebelum mereka masuk di SMK Negeri 1 Bate Alit. Begitu. Biasanya siswa baru tersebut diharuskan menempelkan materai dan harus ada tanda tangan orang tua juga dia. Jadi mereka tahu kalau misalkan sudah masuk SMK Bate Alit, kalian melanggar beberapa poin yang sudah disepakati itu tadi, berarti mereka telah siap dengan konsekuensi yang ada. Jadi kalau konsekuensi itu lebih terencana, kalau hukuman itu lebih bersifat dadakan atau tiba-tiba. Untuk kesimpulan, kalau untuk restitusi, jadi restitusi ini sesuatu yang sebenarnya baru untuk saya sendiri, juga baru untuk Bapak Ibu guru juga mungkin semuanya baru begitu ya. Jadi restitusi ini bukan hukuman, bukan konsekuensi. Jadi kalau distratakan, dia stratanya yang teratas. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini yang jarang kita lakukan sebenarnya. Restitusi ini tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Jadi kita tahu anak tersebut salah, tapi kita tidak mendikte anak itu untuk menerima hukuman atau kemudian kamu sudah tahu konsekuensinya kan? Nah, di sini restitusi itu bertujuan untuk anak lebih bisa mengeksplor salahmu di mana. Kalau sudah salah berarti kamu harus bagaimana. Terus untuk memperbaikinya kamu bagaimana. Jadi restitusi lebih ke situ. Nah, restitusi ini juga bukan tawaran, juga bukan paksaan. Tapi di sini restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut supaya mereka jauh lebih belajar. Jadi hasil akhirnya itu bukan berupa kapok, dekok dan sebagainya, tapi mereka lebih bisa mengambil keputusan. Oh, kalau saya begini berarti saya salah, saya harus begini minta maaf, saya harus dapat hukuman, saya harus apa. Restitusi lebih terarah seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Terus kemudian ini ada perbedaan antara hukuman dengan penghargaan itu tadi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak, dan juga untuk jangka panjangnya tidak bagus. Terus di sini mungkin kita sering akhir-akhir ini mendengarkan playing victim atau orang-orang akhirnya lebih memilih berlaku sebagai korban, karena ketika kita menjadi korban maka keadilan akan menghampiri kita. Makanya akhir-akhir ini banyak orang yang ketika dia berlaku salah, bukan dia minta maaf, tapi dia selalu memposisikan diri bahwa dirinya adalah sebagai korban begitu. Terus kemudian terakhir, murid atau anak akan tersakiti. Nah, di penghargaan, kalau kita memberikan penghargaan, misalkan ada anak yang salah begitu ya Bapak Ibu, kita memberikan hukuman atau kita memberi penghargaan. Kalau kita memberi penghargaan sebenarnya ini kurang efektif. Kemudian merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan di sini bagaimana ya? Sadar atau tidak sadar, ketika kita memberikan penghargaan kepada salah satu anak di satu kelas, kita sudah menghancurkan anak itu sendiri. Maksudnya menghancurkan 1 dibanding 35. Dalam satu kelas ada 36 anak yang mendapatkan penghargaan hanya 1. 35-nya kalau untuk anak zaman sekarang itu sangat rawan sekali, namanya bullying. Terus si anak yang hebat ini justru nanti di kelas dianggap si yang paling rajin, si yang paling apa begitu. Biasanya sadar atau tidak sadar di kelas itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi anak-anak dengan kehebatan masing-masing itu justru mereka merasa mendingan saya nggak usah menunjukkan kehebatan saya, daripada ketika saya menunjukkan kehebatan malah endingnya nggak ada teman yang mau sama saya begitu. Terus kemudian penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan.
menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan endingnya akan ada hukuman dan sebagainya begitu. Terus kemudian ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Bedanya dengan yang tadi ya, ada konsekuensi dengan restitusi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu pendek. Di sini korban bisa diabaikan. Tidak semua korban itu berarti dia yang disakiti. Terkadang korban juga mereka yang memulai menyakiti, terus pada akhirnya disakiti dan akhirnya jadi korban begitu. Terus kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, untuk restitusi di sini sudah seperti yang saya jelaskan tadi, restitusi merupakan pilihan. Terus kemudian menguatkan murid dalam jangka atau waktu yang panjang. Di sini korban mendapatkan ganti. Kalau yang dikonsekuensi, korban bisa diabaikan. Terus kemudian di sini murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Nah, ini sebuah contoh Bapak Ibu. Mungkin bisa nanti sambil nanti saja ya. Ini untuk kita kuis, semacam kuis. Kira-kira kalau misalkan tindakan guru seperti ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Nah, ini nanti saya buat untuk kuis aja. Terus kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau dalam budaya positif ini merupakan dasar atau akarnya. Sebelum kita menerapkan budaya positif, biasanya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sendiri itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, bahasa, dan sebagainya. Jadi dengan ini seseorang akan lebih tergerak dan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan yang sudah disodorkan, terus kemudian dibalik peraturan tersebut apa yang akan kita dapatkan, terus kemudian apa tujuan utamanya, menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas sendiri sebenarnya sudah saya aplikasikan baru di beberapa kelas. Tadinya saya sempat bingung, keyakinan kelas apa bedanya dengan tata tertib sih? Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Ternyata tata tertib yang ada di sekolah itu global, luas. Sedangkan keyakinan kelas ini sifatnya lebih ke intim, lebih ke kelas-kelas itu sendiri. Setiap kelas itu pasti punya plus minusnya masing-masing. Mereka semacam, kalau misalkan di SMK kita ada beberapa jurusan di mana saya tidak bisa memaksakan anak-anak yang ada di TB atau di kuliner untuk memakai atau berganti baju seragam setelah mereka praktek, karena saya menginginkan mereka pakai seragam, tidak pakai wearpack. Nah, itu kan beda-beda. Jadi keyakinan kelas ini tujuannya sebenarnya adalah untuk win-win solution ketika kita menghadapi beberapa masalah yang ada di kelas begitu. Nah, terus ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Menyepakati waktu diskusi kelas, ini wajib dilakukan. Guru memimpin diskusi terkait kesepakatan dan sebagainya ini. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil membacanya. Nah, ini contoh dari kegiatan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kuliner 2 waktu itu. Jadi anak memang saya berikan stick note atau kertas berwarna di mana mereka menuliskan keinginan kelas mereka itu yang seperti gimana sih, aturan-aturan seperti apa sih yang harus disepakati antara guru dengan siswa. Tidak hanya siswa saja enggak di sini Bapak Ibu, guru pun harus mengikuti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tersebut gitu. Seperti kemarin itu dia menulis kalau siswanya memang telat dan dihukum, berarti Bapak Ibu guru ketika masuk kelas telat, Bapak Ibu guru juga harus menerima hukuman. Ini yang dinamakan keyakinan kelas. Makanya tadi saya mengatakannya ini adalah win-win solution ketika kelas menghadapi masalah. Jadi di sini siswa merasa tidak diintimidasi. Kok siswa terus ya kalau ada hukuman? Kok guru enak ya? Siswa nggak boleh pakai lipstik, tapi kenapa gurunya berlipstik tebal-tebal ya? Nah, di sini kan kadang kita ada rasa nggak enaknya. Dengan keyakinan kelas ini nanti akan terbentuk pengertian satu sama lain, begitu Bapak Ibu. Terus kemudian ini mereka menempel di papan tulis waktu itu. Mereka menempel keyakinan kelas mereka. Terus kemudian ini hasil akhirnya 10 kuliner 2. Dan ini sempat saya membahas sebentar tentang keyakinan kelas mereka.
dari keyakinan kelas yang sudah ada di sini mereka tetap masih ada masukan, nggak terima protes sana sini dan sebagainya. Nah ini tetap saya buat diskusi supaya benar-benar keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang dibuat dan diterima oleh satu kelas. Begitu Bapak Ibu. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia, sebentar. Jadi ada kebutuhan survival, love and belonging, terus kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power, terus kemudian kebebasan. Kita butuh freedom atau kebebasan dan kita juga butuh kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Gitu. Terus kemudian supaya cepat nggih Bapak Ibu, saya langsung saja ke 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang sangat penting sekali. Kita itu bukan kita ya, saya sebelum membaca ada 5 posisi kontrol guru, saya tidak sadar kalau ternyata selama ini saya itu bukan penghukum, tapi saya adalah si pembuat merasa bersalah. Jadi sadar atau tidak ya Bapak Ibu guru, kadang kita memang tidak menghukum siswa kita, tapi kita membuat atau kita menembak psikologis mereka, kita menembak mental mereka supaya mereka itu merasa bersalah. Contohnya, lah kan kamu sudah tahu nggak boleh menggunakan sepatu berwarna hitam, terus kenapa masih pakai? Nah ternyata itu kalau kita seperti itu, ternyata kita itu ada di posisi si pembuat merasa bersalah, dan ini ternyata juga masih belum betul. Jadi 5 posisi kontrol guru itu yang pertama, yang paling bawah, yang paling rendah itu adalah penghukum. Jadi kalau misalkan ada yang telat sedikit langsung dikampleng atau ditendang atau di apa, berarti kita masih ada di posisi sebagai penghukum. Terus si pembuat merasa bersalah itu tadi, kalau misalkan kita sudah tahu anak terus bersalah, kita ulang-ulangi lagi kata-kata bahwa kamu sudah tahu kan kamu salah, bla 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 dan sebagainya. Jadi anak itu semakin, iya Bu saya tahu saya salah, saya tahu saya salah, kayak gitu terus. Terus kemudian posisi yang ketiga teman. Ini yang sedang saya upayakan, bisa tetap guru, posisi kita tetap ada di atas, tapi kita juga seperti teman bagi mereka, tapi kita punya batas. Nah itu yang sedang saya upayakan. Untuk sampai ke pemantau ataupun manajer sebenarnya saya masih agak kesulitan Bapak Ibu, tapi ya semoga kita semua benar-benar ada di posisi manajer, posisi kontrol guru yang mungkin terlihat sempurna begitu. Kita bisa mengelola emosi kita bisa mengelola anak ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus seperti apa begitu. Jadi urutannya penghukum, pembuat merasa bersalah, terus kemudian teman, pemantau, dan yang paling atas adalah posisi sebagai manajer. Nah ini, kalau ini misalkan dicontohkan dalam pertanyaan, kamu selalu saja salah, berarti ini kita ada di penghukum. Terus kemudian si pembuat merasa bersalah itu tadi, berapa kali sih bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya, gitu. Terus kalau posisi kita sudah ada di posisi sebagai teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi kalau di posisi teman ini, yang saya khawatirkan adalah siswa itu jadi tidak punya batas. Makanya itu tadi saya jelaskan, saya ingin berada di posisi teman, tapi di sini batas antara saya dengan siswa itu terlihat. Begitu. Terus kemudian ada di posisi pemantau, jadi sanksi atau konsekuensinya apa, mereka jelas. Terus yang terakhir manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi sudah diberi pilihan. Begitu. Terus kemudian ini segitiga restitusi. Jadi kalau kita sudah ada di posisi manajer, biasanya kita akan mengaplikasikan segitiga restitusi. Kita itu Bapak Ibu Guru sudah mengaplikasikan segitiga restitusi Bapak Ibu Guru. Cuman kita nggak sadar dan kita nggak ngeh apa sih restitusi itu. Jadi restitusi itu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, baru menstabilkan identitas. Intinya itu atau singkatnya itu adalah kita tahu siswa itu salah, kita undang untuk kita tanyai salahnya di mana, lalu mereka mau apa. Jadi pilihannya itu sudah ada di siswa. Mereka akan memperbaiki diri, tapi penyelesaiannya otomatis dengan cara mereka yang sudah disepakati bersama, dan kita itu tidak usah membuat mereka merasa bersalah. Mereka akan menunjukkan rasa salahnya mereka sendiri. Itu kalau kita menggunakan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu. Ini nanti akan ada video, tapi saya tampilkan di akhir. Ini saya buka pertanyaan dulu saja, tapi sebelumnya ini ada kesimpulan. Jadi dari peraturan kelas ini nanti akan membentuk sebuah keyakinan kelas, kemudian akan memunculkan lingkungan positif, dan yang terakhir kita akan berada pada budaya positif. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan paparan saya yang cukup jelimet dan panjang itu tadi. Saya buka pertanyaan untuk kegiatan hari ini. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang hendak ditanyakan.
Iya, Bu Hesto, silakan Bu Hesto. Ya, Ya, terima kasih waktunya Bu Erma. iya terima Luar biasa kasih. sekali pemaparan Terima materinya. kasih. Ya, Pengetahuan ini bagi saya Alhamdulillah ya bergabung. kaitannya tentang budaya positif di sekolah. ya. Nah, pertanyaannya adalah tadi Bu Erma yang slide terakhir itu Slide terakhir saya ada bagikan lagi. Oke, sebentar ya. Oke, di slide terakhir di sini Bu Hestu yang ini ya, ya. itu kan ada kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif dan positif. Ya. Seandainya itu salah satu sebelum budaya positif itu tidak kita lakukan, itu apakah budaya positif bisa terwujud, Bu Erma? Iya. Ini langsung saya jawab saja nggih? Atau tambah satu pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin? Belum ya? Kalau belum saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Hestu. Iya, kalau misalkan salah satu komponen dari ini tadi, saya share lagi ya. Ya. Oke, ini saya share ya. Kalau satu komponen saja ini tidak apa ya namanya terlaksana, apakah budaya positif masih akan tetap terlaksana di sekolah kita? Sama halnya seperti kita membuat kue, Bu Hestu dan yang lainnya. Ketika kita membuat kue, di situ ada prosesnya, di situ juga ada langkah-langkahnya. Kadang kita melewatkan satu langkah saja, si kue tersebut pasti akan tetap jadi. Cuman hasilnya mungkin tidak akan semaksimal ketika kita menggunakan prosedur atau langkah yang ada. Sama halnya dengan ini, ketika salah satu komponen saja kita terlewatkan, budaya positif sebenarnya sudah terlaksana di sekolah kita. Akan tetap terlaksana juga. Cuman hasil akhirnya mungkin tidak sesempurna atau sesempurna apa yang kita harapkan sebelum kita melakukan itu tadi. Begitu. Jadi kalau bisa memang semua komponen itu diaplikasikan, dilakukan supaya hasil akhirnya sesuai dengan apa yang kita kehendaki itu tadi. Begitu Bu Hestu. Mungkin ada masukan yang lain atau mungkin ada tambahan? Yang lain mungkin ada tanggapan, ada tambahan dari Bapak Ibu semua? Bu Arum mungkin? Ada tambahan sebelum dua pertanyaan saja. Pak Nugroho mungkin? Oh ya. Ada pertanyaan yang lain mungkin Bapak Ibu sebelum diseminasi ini saya akhiri? Atau ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu guru semua? Intinya budaya positif ini memang sudah kita aplikasikan kok di sekolah. Cuman memang sebenarnya ada tahapannya dan kita sering melewatkan tahapan-tahapan itu karena yang selalu yang kita kejar tujuan utama kita adalah hasil begitu. Terlalu lama kita kalau pakai prosedural, mending langsung saja dan sebagainya. Memang betul sih, cuman dengan adanya prosedur mungkin kita jadi lebih tertata begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain? Ya, Bu Arum mungkin ada pertanyaan? Oh, belum ada. Bu Rovin mungkin? Oke, karena sebenarnya tidak ada pertanyaan nggih Bapak Ibu dan oh nggih. Oh nggih, maaf suaranya nggak bisa keluar, mic-nya error. Nggih, nggak apa-apa Bu Arum. Untuk yang lainnya tidak ada pertanyaan nggih. Pemaparan saya yang jelimet tadi sepertinya sudah cukup menjelimetkan nggih. Napa pripun? Pak Zezen mungkin? Ya, Pak Zezen mungkin ada pertanyaan? Oke, sambil sembari menunggu pertanyaan, mungkin saya akan menampilkan video. Jadi ini salah satu contoh kegiatan saya ketika mengaplikasikan segitiga restitusi. Oke. Oh iya,
ini ada pertanyaan dari Bu Arum, tapi mungkin karena mikrofonnya sedang error ya. Jadi lewat chat. Di sini pertanyaan dari Bu Arum adalah, jika siswa sudah dilakukan restitusi tapi tetap mengulangi kesalahan kembali, lalu harus bagaimana? Iya, restitusi itu jika saya yang menangani siswa ini, restitusi itu kan sebenarnya sudah yang paling atas ya, kalau sekarang ini sudah paling pemecahan masalah yang paling atas. Tapi ketika kita sudah melakukan restitusi, si siswa ini masih saja melakukan kesalahan yang sama atau diulang-ulang, atau yang contoh yang paling konkret itu adalah siswa terlambat itu seperti budaya sekarang ini. Jadi mau menggunakan hukuman, mau menggunakan konsekuensi, mau menggunakan restitusi, terlambat ini seperti sesuatu yang sudah biasa dilakukan begitu. Nah, jika memang dengan restitusi ini tidak mempan pada si anak itu, maka jika saya adalah yang menghadapi itu tadi, maka hal pertama yang akan saya lakukan adalah, selamat datang Pak Adit. Maka jika restitusi sudah kita lakukan tapi ternyata tidak ada umpan balik dari si siswa itu tadi, mau tidak mau di sini saya akan menurunkan sedikit ke konsekuensi. Di konsekuensi seperti yang tadi saya jelaskan, siswa ketika mau masuk itu kan sudah tanda tangan tentang tatib dan sebagainya. Nah, di restitusi tidak mempan, maka saya akan mengeluarkan konsekuensi. Ini loh, kalian kemarin sudah menandatangani tata tertib yang ada konsekuensinya. Jika memang kamu terlambat selama 3 bulan berturut-turut, maka kamu siap menerima bla 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 dan sebagainya. Saya akan mengembalikan ke konsekuensi. Begitu Bu Arum. Ada tambahan mungkin dari Bu Arum? Atau sudah cukup? Pak Adit mungkin yang sudah datang? Mau bertanya Pak? Atau mau menambahkan? Gimana Bu Arum? Gimana Pak? Lanjut. Oh sudah selesai ini pemaparannya. Tinggal menunggu menurutnya Pak Adit. Kalau tadi ada pertanyaan dari Bu Arum, kita sudah melakukan yang paling, ini kan Pak Adit sebagai guru BK nggih Pak. Pak Adit sebagai guru BK. Kalau misalkan kita menghadapi siswa yang sudah, jadi kalau tahapannya ada 3, ada restitusi, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu kan yang masih kuno ya Pak ya, masih diterapkan oleh guru-guru zaman dulu lah. Saya juga masih menerapkan sih sebenarnya. Terus kemudian kita naik konsekuensi, dan yang paling atas restitusi. Restitusi itu kan ibaratnya kayak kita itu tidak usah jadi siswa itu kayak diajari mengambil keputusan gitu. Salah kan kamu? Iya Bu, saya salah, berarti saya harus begini. Itu kalau sudah restitusi. Jadi restitusi itu bentuk hukuman yang lebih manusiawi begitu. Nah, kalau anak sudah diberikan treatment berupa restitusi tapi anak masih tetap melakukan kesalahan, kira-kira kalau Pak Adit sebagai guru BK, treatment apa yang akan jenengan lakukan Pak? Ya kan memang sebenarnya kalau di dalam BK itu pemberian konsekuensi itu berjenjang Bu. Jadi tidak kemudian serta-merta anak itu ketika melakukan kesalahan itu dikasih hukuman atau sebuah konsekuensi. Biasanya kalau di BK itu restitusi itu atau tadi itu merupakan sebuah hal yang kalau di BK itu ada yang namanya kontrak perilaku. Dalam teori konseling behavior itu biasanya menggunakan kontrak perilaku. Apabila siswa melakukan kesalahan lagi, biasanya memang reinforcement. Kalau dalam behavior itu kan perilaku itu bisa dinaikkan atau ditahan atau dihilangkan, itu kan berdasarkan reinforcement diberikan. Ada reinforcement positif, ada reinforcement yang negatif. Cuman memang sebenarnya saya sepakat dengan pertanyaannya Bu Arum. Saya tuh dari kemarin ketika mengikuti 3 kali Zoom terkait dengan budaya positif itu saya tuh tertarik terkait dengan ini, bagaimana efektivitas restitusi dalam ini Kondisi sekolah. dalam mengontrol perilaku siswa
gitu. Karena yang ditanyakan Mbak Arum benar, apakah restitusi ini bisa bertahan lama ataukah hanya bertahan sebentar nanti anak kembali mengulang lagi gitu. Ketika anak kembali mengulang lagi, apakah kita harus menggunakan restitusi lagi? Kalau kemudian kita kembali ke konsekuensi, berarti kan ketika restitusi ini gagal, kembalikan ke konsekuensi, ini kan berarti kemunduran dari proses restitusi itu sendiri. Padahal di sini sebenarnya mungkin yang dibutuhkan anak itu ketika proses pelaksanaan restitusi adalah bagaimana pendampingan dari kita selaku Bapak Ibu guru. Kontrak perilaku itu sulit dijalankan siswa kalau tidak ada pendampingan dari guru. Gitu. Misal kita membuat, oke nak, nanti kita membuat agenda kegiatan sehari-hari ya, biar kamu bisa bangun pagi, biar nanti ada yang mengalarm gini. Namun kalau itu tidak dikawal dengan baik, ya anak akan kembali ke kebiasaan lama. Karena kadang kalau kita berbicara kayak gini, kita berbicara karakter anak. Proses pengubahan karakter itu membutuhkan waktu yang lama. Gitu. Sebenarnya saya malah mau tanya apa yang ditanyakan sama Bu Arum. Oh. Gitu. Gitu ya Pak ya. Kalau untuk kontrak apa Pak tadi Pak? Maaf sebutannya apa tadi? Kontrak perilaku. Jadi kontrak perilaku itu basic teorinya dari behavior. Itu lebih pada ketika anak misal anak susah bangun pagi gitu, atau anak sering terlambat. Kalau di video itu kan kemarin yang ini kan Bu Robin kayak itu kan anaknya terlambat. Kemudian ada kontrak perilaku, yaitu kalau kamu tidak bisa bangun pagi, kemudian kamu mengulang kesalahan lagi, kira-kira konsekuensi apa yang harus kamu terima. Nah ini kan bagian dari pembelajaran behavior, di mana kita menyetel men-setting perilaku anak biar sesuai apa yang kita kamu harus pasang alarm. Kemudian ketika di rumah ada ibu, silahkan minta ibu untuk membangunkan di pagi hari atau membangunkan Mbak. Kemudian ketika rumahmu jauh, maka kamu berangkatnya dari rumah harus jam sekian. Ketika kamu sampai sekolah kok masih terlambat, maka akan ada konsekuensi bla 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 bla. Nah itu kontrak perilaku gitu. Nah tapi yang mungkin juga sering kita lupakan tuh ini Bu, reinforcement itu kan tadi ada dua, ada reinforcement positif, ada reinforcement negatif. Lah ini yang sering terlihat adalah reinforcement negatif. Artinya penguatan yang dikasihkan ke siswa itu penguatan negatif seperti berupa hukuman. Padahal andai saja kemudian sekolah ini juga memberikan apresiasi, tidak hanya guru teladan, guru terdisiplin, guru terapa, tapi coba adalah siswa terbaik atau siswa terteladan, siswa terapa, itu sebagai bentuk reinforcement positif yang itu diharapkan bisa menjadi semacam semangat atau motivasi untuk mereka-mereka yang selama ini sudah disiplin gitu. Selama ini kan di SMK kita nggak ada budaya itu. Nah mungkin melalui CGP ini harapannya bisa menjadi penggerak kepada sekolah agar membuat sebuah kebijakan yang lebih pada reinforcement positif kepada siswa. Ketika ada siswa disiplin dikasih hadiah apa, ketika ada siswa yang apa nanti wajahnya dipampang di mana-mana. Itu kan sebagai bentuk penghargaan kepada siswa. Reinforcement gitu. Sendiri itu kalau kita bahasakan secara sederhana itu apa sih Pak? Saya masih kurang. Penguatan. Oh penguatan. Reinforcement penguatan. Oh begitu. Jadi ketika siswa sudah berperilaku bagus, itu kita kuatkan, kan gitu. Lah cara penguatannya kan beda-beda. Ada yang melalui pujian. Oh kamu baik sekali, gini, kamu orangnya
disiplin ya, gini gini gini, itu merupakan reinforcement dalam verbal. Bisa juga reinforcement dalam bentuk benda, misal dikasih hadiah, dikasih apa, itu merupakan bentuk reinforcement. Nah, selama ini mungkin reinforcement yang kita berikan itu kan baru reinforcement dalam bentuk verbal gitu. Nah, mungkin apabila reinforcement itu bisa dikemas dalam bentuk yang lebih berwujud lagi seperti hadiah ataupun barang, ketika anak-anak bisa berhasil menjadi juara 1, juara 2, juara 3, itu kan dia dikasih hadiah, piala atau sertifikat. Nah, itu kan sebagai penyemangat, sebagai reinforcement, penguatan agar dia bisa semakin lebih baik. Iya. Terima kasih Pak Adit untuk tambahan pengetahuannya. Sebelum saya menutup diseminasi hari ini, satu pertanyaan untuk Pak Adit. Kira-kira misalkan Pak Adit diminta, saya minta untuk mencari satu budaya positif yang sudah ada di sekolah kita itu apa, dan satu budaya positif yang jenengan harapkan akan ada di sekolah kita itu apa, Pak? Mungkin bisa dibuka dulu Pak mikrofonnya. Bisa dibuka dulu. Oh iya. Iya. Satu budaya positif yang ada di kita itu di mana kita bisa memberi contohnya setiap pagi kita ada apel mendoa doa bersama, kemudian di hari Kamis kita melakukan apelnya di lapangan di mana itu terlihat oleh siswa dan diharapkan itu bisa menjadi contoh untuk siswa. Itu merupakan budaya yang positif yang ada di sekolah kita gitu. Kemudian budaya positif yang mungkin belum ada yaitu adalah budaya pemberian penghargaan sederhana kepada siswa. Ketika kemarin di Hari Guru ada guru terdisiplin, ada guru terkreatif atau apa, ya mari kita juga berikan itu kepada siswa. Entah itu ketika kelas meeting ataupun kelas apa, misal ada kelas terkompak, ada kelas terapa. Nah, tentunya budaya-budaya penguatan positif seperti itu saya rasa diperlukan sebagai wujud apresiasi kita untuk siswa-siswa yang memang selama ini sudah baik. Iya. Oke. Sip. Terima kasih sekali Pak Adit. Cukup menambah pengetahuan saya sebenarnya, malah saya jadi tambah pengetahuan di sini. Padahal saya pemateri di sini begitu. Ya, apa yang disampaikan Pak Adit semoga bisa tercatat oleh kami para calon guru penggerak yang semoga bisa sesuai dengan tujuannya. Di sini ada Bu Arum, Pak Heri dan Bu Rovin, beberapa calon guru penggerak juga yang mungkin semoga saja dengan adanya kegiatan ini bisa cita-cita dari Pak Adit bisa terlaksana begitu. Gitu ya Pak Adit dan teman-teman yang lain, karena sudah ada suara azan dan ini cukup keras sekali begitu. Saya sebagai pemateri, nanti videonya akan saya tampilkan di akhir gitu ya Bapak Ibu. Saya berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu di acara saya hari ini. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan baik itu kata ataupun jaringan dan sebagainya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Gitu nggih Bapak Ibu guru semuanya, salam sehat selalu, jaga kesehatan. Saya Iri sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Dwi Astuti, calon guru penggerak angkatan ke-7. Kali ini saya akan membuat demonstrasi kontekstual modul 1.4 yaitu praktik segitiga restitusi. Kali ini kita diminta untuk membuat skenario dari 2 kasus dan menyelesaikannya menggunakan praktik segitiga restitusi. 2 kasus tersebut adalah yang pertama, siswa berboncengan naik motor dengan kecepatan tinggi padahal sudah memasuki area sekolah. Dan kasus yang kedua adalah siswa yang berboncengan tadi ternyata tidak memakai helm di lingkungan SMKN 1 Bate Alit.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada demonstrasi kontekstual dari modul 1.4 ini, kita diminta untuk membuat skenario dari 2 kasus yang kemudian kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama. Saat sedang piket pagi, saya mendapati siswa berboncengan yang naik motor dengan kecepatan tinggi, padahal mereka sudah masuk area sekolah. Kasus kedua. Kasus kedua ini masih ada hubungannya dengan kasus yang pertama. Selain mereka mengebut dan ugal-ugalan, kedua siswa ini ternyata juga tidak mengenakan helm. Apa yang dilakukan oleh kedua siswa ini sebenarnya sudah masuk kepada pelanggaran tata tertib sekolah. Pada tata tertib siswa SMK Negeri 1 Bati Alit, pasal 9, peserta didik yang menggunakan kendaraan bermotor wajib memakai helm termasuk pemboncengnya. Kemudian, kecepatan kendaraan di lingkungan sekolah maksimal adalah 20 km per jam. Ini artinya seluruh warga SMK Negeri 1 Bati Alit harus tertib berkendara baik saat di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ya, selamat duduk. Mas, tadi pas kalian masuk ke sini, Bu Elma masih lihat kalau bajunya kalian masih belum dimasukkan ya? Belum rapi ya? Iya. Dirapikan dulu ya? Dirapikan dulu di luar, silakan. Ya. Iya, sudah rapi ya? Dimasukkan ya? Kira-kira Mas Ani sama Mas Rafi tahu nggak kenapa Bu Elma panggil ke sini? Nggak tahu ya? Nggak tahu? Jadi gini, Mas Ani sama Mas Radit pagi pas Bu Elma sedang piket, Bu Elma lihat Mas Ani sama Mas Radit naik motor agak ugal-ugalan, padahal sudah masuk gerbang sekolah. Betul tidak? Betul. Kira-kira yang tadi kalian lakukan suatu perbuatan baik apa tidak? Tidak. Ya, berarti naik motor ugal-ugalan itu gak bagus ya Mas ya? Gak bagus. Ya, baik Mas Ani dan Mas Radit, kita di sini, terutama saya ya, Bu Elma di sini tidak sedang mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Terus kemudian perbuatan kalian salah atau benar pun kalian sudah memahamkan ya, tadi sudah tahu kalau ternyata apa yang kalian lakukan tadi salah. Nah, ini pun Bu Elma sedang tidak berusaha menyalahkan kalian, tapi di sini kita berusaha untuk mencari solusi bersama supaya apa yang tadi kalian lakukan, tadi pagi kalian lakukan tidak kembali lagi dilakukan. Gitu ya, Mas Ani dan Mas Radit. Iya, Mas Ani tadi kenapa naik motornya Pak bisa ugal-ugalan seperti itu? Disuruh Radit. Disuruh Radit? Nah, itu motornya siapa? Motornya Radit. Motornya Radit? Kok Sani yang bawa? Kenapa Sani yang bawa motornya Radit? Disuruh Radit. Disuruh Radit juga? Itu Mas Radit? Ya Bu. Tuh, kenapa begitu? Nanti soalnya saya bangun kesiangan Bu, terus masih jemput si Sani. Terus saya suruh Sani bangunnya berbut, biar saya telat. Biar saya telat. Iya, tapi kan tadi Mas Radit sama Mas Sani sudah masuk ke gerbang sekolah ya? Iya. Kok masih ngebut-ngebut juga? Kenapa tadi? Jadi gini Bu, tadi saya nggak bawa helm, jadi lupa. Dan nggak ditegur guru piket, akhirnya saya ngebut. Oh, biar nggak tegur oleh saya, terus akhirnya kamu minta Sani buat tegur gitu, karena nggak pakai helm. Tapi tadi Bu Elma lihat kalian seperti bahagia ya, seneng ya naik motor ngebut seperti itu, terus melayar-melayar di depan mbak-mbak tadi. Seneng kah? Iya Bu, ada merasa tertantang gitu. Merasa tertantang ketika naik motor seperti itu. Kenapa? Kenapa? Merasa tertantangnya kenapa? Ya, keren belum di depan mbak-mbak. Karena dia tampak keren di depan mbak-mbak yang tadi kalian lewat tadi itu. Iya Bu. Nah, tapi kira-kira akan ada merugikan yang lain nggak kalau misalkan kalian tetap seperti itu setiap harinya? Ya kalau tadi Sani dan Freddy kita bisa terjual.
begitu. Ada lagi nggak kira-kira kerugian yang akan kalian timbulkan kalau misalkan kalian melakukan seperti tadi? Kalau ada orang, misal kita senggol orang, orangnya bisa buka juga, Bu. Terbuka. Terus berarti dalam hal ini siapa juga yang dirugikan? Orang lain juga, Bu. Nah, sudah dirugikan. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah kita ya. Atau kalian mungkin pahamnya tata tertib sekolah ya. Dari peristiwa yang kalian lakukan tadi, kira-kira apa yang sudah kalian percaya tapi belum kalian laksanakan kalau di sini ini tadi? Kita harus menjaga keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain di sekeliling kita. Begitu. Ada lagi? Ada yang lain nggak, Mas? Dan ternyata kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Oke, harus menghargai dan menghormati orang lain. Kita juga harus memikirkan siapapun itu yang ada di sekeliling kita. Gitu kan ya? Betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ani tadi ya, bahwa kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Nah, kalau dari jawaban kalian, berarti di sini kalian kan sudah ingat. Kalian ingat sekali dengan keyakinan sekolah. Nah, kita kembali lagi. Tadi yang kalian lakukan sudahkah menghormati atau menghargai orang lain? Belum. Nah, demikian ada baiknya kalau kita selalu mengindahkan keyakinan sekolah kita atau tata tertib sekolah kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Begitu kan ya? Nah, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki supaya kejadian tadi tidak terulang kembali, Mas Ani maupun Mas Radit? Saya minta maaf, Bu. Saya akan coba bangun lebih pagi lagi. Mungkin saya juga tidak akan bermain game online larut malam. Oh, saya main game online. Terus? Jadinya biar saya nggak buru-buru. Terus saya mungkin akan bawa helm lagi. Gitu ya. Oke, berarti mulai hari ini baik Mas Ani maupun Mas Radit akan melakukan perubahan-perubahan itu tadi ya. Berusaha menjadi siswa yang lebih baik, terus kemudian disiplin, lebih tepat waktu, tidak ugal-ugalan lagi ketika naik kendaraan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan jangan lupa juga untuk memakai helm. Begitu ya Mas Radit dan Mas Ani? Ya, Bu. Ya, Bu. Maaf ya, Pak Amil. Gak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan kembali ke kelas. Hati-hati ya, jangan ugal-ugalan lagi ya. Bagaimana tanggapan dari murid setelah diajak praktik segitiga restitusi? Mari kita saksikan. Gimana Mas rasanya diajak Bu Irma untuk melakukan praktik segitiga restitusi ini? Saya senang sekali diajak Bu Irma melakukan praktek segitiga restitusi karena di sini saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Saya senang sekali diajak Bu Irma melakukan praktik segitiga restitusi karena di sini saya bisa memahami masalah dan diajari untuk mencari solusinya. Kemudian dalam kasus seperti saya tadi, saya jadi paham bahwa kita harus juga memikirkan kepentingan orang lain. Teman-teman, kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Dan jangan lupa selalu untuk tanggung jawab. Jangan egois. Kesimpulan demonstrasi kontekstual pada praktik segitiga restitusi ini adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai seorang manajer